Oke, halo semuanya. Pada kali ini kita akan membahas dalam topik kecerdasan buatan. Pada saat ini kita akan membahas mengenai pemodelan dalam DSS. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yuswa Marlon Marcel Nower dengan NIM 2302408. Saya berasal dari kelas 5TI1. Berikut sesuai dengan topik pembahasan kita pada video kali ini, yaitu mengenai pemodelan dalam DSS. Jadi, terlebih dahulu kita akan mengenal mengenai jenis-jenis model dalam DSS. Di dalam DSS, model terbagi menjadi 3. Yang pertama ada model statistik, model finansial, dan model optimasi. Model statistik seperti analisis regresi digunakan untuk melihat hubungan antar variabel, di mana konektivitas atau hubungan variabel tersebut ditentukan dalam model statistik tersebut. Yang kedua, terdapat model finansial. Model ini dipakai untuk menyusun laporan keuangan dan membuat proyeksi kondisi finansial di masa depan. Model ini biasanya semi terstruktur dan menggunakan bahasa khusus untuk DSS seperti IFPS. Dan yang terakhir ada model optimasi. Model ini dipakai untuk membantu menentukan pilihan terbaik dalam situasi yang melibatkan keterbatasan sumber daya atau pemilihan media. Model ini termasuk ke dalam model yang sedikit kompleks dalam penerapannya. Berikut kita masuk ke dalam tahapan pemodelan DSS. Yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah dan menganalisis lingkungan. Nah, di dalam tahapan ini termasuk budaya organisasi dan siapa yang berwenang membuat keputusan di dalamnya. Yang kedua yaitu menentukan variabel yang relevan. Relevan dalam hal ini yaitu berkaitan atau berhubungan antara variabel-variabel yang ada, seperti variabel keputusan, hasil, maupun variabel yang tidak bisa dikendalikan. Berikut ada melakukan perkiraan atau forecasting yang termasuk di dalamnya memprediksikan suatu keputusan atau skenario ke depannya. Karena DSS sering kali digunakan untuk memprediksi kondisi di masa mendatang agar kiranya keputusan yang kita buat setidaknya lebih baik dari keputusan dari alternatif lainnya. Yang berikut yang keempat ada menyusun model. Di dalam pemodelan akan dipakai penyusunan model secara rapi dan diatur secara terstruktur. Dan yang terakhir dalam tahapan pemodelan DSS adalah mengelola model agar kiranya bisa dipakai secara berulang kali dan disesuaikan dengan kebutuhan, sehingga dalam proses pembuatan penentuan DSS ataupun keputusan yang kita ambil ke depannya dapat menghemat sumber daya yang ada dengan mengelolanya secara lebih baik dan lebih efisien. Berikut kita masuk ke dalam kategori proses dan teknik representatif. Yang pertama ada optimalisasi sederhana. Optimalisasi sederhana ini digunakan ketika hanya ada sedikit alternatif atau solusi lainnya. Penyelesaiannya dapat dilakukan dengan tabel keputusan atau pohon keputusan. Contoh, ketika kita memilih investasi terbaik dari 3 pilihan yang kita ambil, yaitu obligasi, saham, dan deposito, maka kita dapat menggunakan kategori proses optimalisasi sederhana untuk menentukan keputusan yang kita ambil. Yang kedua ada optimalisasi dengan algoritma matematis. Jika jumlah alternatif sangat banyak atau melampaui dari apa yang kita harapkan, kita dapat menggunakan ini dalam pemrograman matematis seperti linear pemrograman atau network models. Metode ini mencari solusi terbaik dari sekian banyak algoritma matematis, sekian banyak alternatif yang ada. Yang ketiga ada optimalisasi analitik, di mana pendekatan ini menggunakan satu formula untuk langsung menghasilkan solusi terbaik. Misalnya pada model persediaan barang atau dalam hal ini inventory models, di mana rumus tertentu dapat menentukan jumlah optimal barang yang harus disimpan. Sehingga ini juga berfungsi dalam penerapan keputusan yang kita ambil. Yang keempat ada simulasi. Nah, dilakukan simulasi memungkinkan eksperimen yang dilakukan pada model untuk menemukan solusi yang cukup baik meskipun tidak selalu optimal. Simulasi membantu memahami bagaimana sistem bereaksi terhadap perubahan kondisi ataupun skenario-skenario yang tidak kita harapkan. Berikut kita masuk ke dalam kategori yang kelima yaitu heuristik, di mana heuristik ini digunakan dalam aturan praktis atau rules of thumb untuk mencari solusi yang baik atau bahkan solusi yang terbaik. Walau tidak secara optimal seperti kategori sebelumnya, metode ini efisien dan cocok untuk masalah kompleks. Kalau yang sebelumnya kan berdasarkan kesederhanaan, namun ini cocok digunakan pada masalah yang lebih kompleks dan sulit untuk diformulasikan. Yang keenam ada model prediktif.
Model ini digunakan untuk meramalkan masa depan berdasarkan data historis, misalnya dengan analisis Markov. Dan yang terakhir ada model what if. Model ini digunakan untuk menguji berbagai skenario hipotesis. Contoh bagaimana jika biaya produksi naik 10% atau jika permintaan pasar menurun 5%. Berikut kita masuk ke dalam jenis analisis model. Di dalam jenis analisis model terbagi menjadi dua, yaitu pertama ada analisis statis dan yang kedua ada analisis dinamis. Nah, apa saja perbedaan dalam kedua analisis tersebut? Yang pertama ada analisis statis yang hanya berfokus pada satu titik waktu atau satu kejadian tertentu, di mana diasumsikan tidak ada perubahan signifikan atau secara besar selama periode tersebut. Contoh, saat kita menghitung laba perusahaan atau keuntungan bersih dalam satu tahun fiskal. Dan yang kedua yaitu analisis dinamis, di mana analisis ini digunakan untuk situasi yang berubah-ubah seiring berjalannya waktu. Model ini mampu menunjukkan tren, pola, serta tampak dari perusahaan variabel sepanjang periode tertentu. Contoh dari penerapan analisis dinamis yaitu pada saat kita memproyeksikan rugi laba selama 5 tahun dengan asumsi harga bahan baku dan jumlah penjualan berubah tiap waktu. Itu dia perbedaan antara analisis statis dan analisis dinamis, di mana analisis statis berfokus pada satu titik waktu tanpa suatu kejadian yang terus berubah-ubah, sedangkan analisis dinamis di mana diterapkan pada situasi yang berubah-ubah seiring berjalannya waktu. Nah, berikut kita masuk ke dalam bagian alat bantu dalam pemodelan. Yang pertama ada tabel keputusan. Tabel ini menyajikan informasi dalam tabel sistematis, misalnya perbandingan hasil investasi pada kondisi ekonomi yang berbeda. Yang kedua ada pohon keputusan. Alternatif representasi grafis yang lebih ringkas atau lebih sederhana bahkan dan cocok untuk masalah-masalah yang kompleks. Dan yang terakhir ada pemrograman matematis atau linear pemrograman, di mana ini digunakan untuk mengalokasikan sumber daya terbatas dengan tujuan optimasi, misalnya meminimalkan biaya atau memaksimalkan laba, baik laba keuntungan atau keuntungan secara bersih, ataupun laba kerugian. Dan kesimpulan dari materi atau topik saat ini yaitu model adalah inti dari DSS karena berfungsi sebagai alat untuk merepresentasikan atau sebagai wali dalam suatu keputusan yang kita ambil. Perepresentasian ini kenyataan dalam bentuk terstruktur atau setidaknya rapih dalam hal penerapannya. Berbagai jenis model dapat digunakan mulai dari yang sederhana seperti tabel keputusan hingga yang sedikit kompleks seperti simulasi probabilistik. Yang pertama seperti yang kita sudah mengenal tadi, terdapat linear programming yang cocok digunakan untuk masalah alokasi sumber daya. Yang kedua ada simulasi yang digunakan untuk kondisi kompleks yang bahkan sulit diformulasikan secara matematis. Dan yang terakhir ada yang disebut dengan heuristik yang dimana dipakai sebagai solusi praktis ketika waktu, biaya, dan data terbatas atau dalam hal ini sumber daya yang dibutuhkan terbatas. Dengan pemahaman model yang tepat, DSS atau dalam hal pengambilan keputusan berdasarkan teknik DSS atau Decision Support System ini dapat membantu manajer atau seorang pengambil keputusan tersebut maupun organisasi dalam mengambil keputusan yang lebih rasional atau lebih tepat secara sistematis dan juga berbasis data. Mungkin sekian saja pembahasan mengenai topik pemodelan dalam DSS yang ini. Saya sampaikan terima kasih.